Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 5 prinsip pembelajaran kurikulum merdeka sebagaimana yang dikutip dari laman kurikulum-merdeka.com. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, kemudian like dan share jika bermanfaat. Kita kembali kepada pembahasan. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka merupakan salah satu kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum merdeka diharapkan mengacu pada prinsip tersebut. Kemendikbudristek menetapkan prinsip pembelajaran yang ditulis di Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan. Panduan tersebut dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, atau disingkat Balitbangbook. Sekarang ini Balitbangbook sudah tidak ada dan berganti menjadi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, atau disingkat BSKAP. BSKAP dapat dianggap sebagai gabungan dari Balitbangbook dan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Mungkin salah satu alasannya adalah adanya keputusan bahwa bidang penelitian di setiap instansi pemerintahan digabungkan di badan khusus. Pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen menjelaskan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka memiliki 5 prinsip. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang pertama adalah pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Redaksinya seperti ini: pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian dari prinsip yang pertama ini, hal-hal yang harus dilakukan diantaranya adalah melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya, dan melakukan pemetaan. Yang kedua adalah melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Hal yang harus dilakukan yang ketiga adalah menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Hal yang harus dilakukan berikutnya adalah menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Kemudian muncul hal-hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama adalah langsung melihat modul ajar tanpa melihat kebutuhan peserta didik, mengabaikan tahap perkembangan maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya menyamaratakan metode pembelajaran. Yang selanjutnya melihat segala sesuatu dari kepentingan pejabat, sekolah, atau pendidik. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran terlalu sulit sehingga pembelajaran tersebut tidak mampu untuk menumbuhkan motivasi belajar terhadap siswa. Yang terakhir, pembelajaran terlalu mudah. Tentunya ini juga tidak akan memunculkan tantangan bagi siswa. Prinsip yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi prinsip pembelajaran sepanjang hayat sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Yang ketiga yang harus atau perlu dilakukan adalah pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran yang dilibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya, dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Yang harus
tinggalkan diantaranya adalah pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dan bentuk ceramah dan instruksi tugas. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan selalu dalam bentuk soal dan nilai benar atau salah tanpa adanya umpan balik. Hal yang harus ditinggalkan yang ketiga adalah memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif atau ujian atau tes akhir. Prinsip yang ketiga dalam pembelajaran kurikulum merdeka adalah holistik. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang ketiga ini memiliki redaksi sebagai berikut. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Di dalam prinsip ini, hal yang harus dilakukan adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi. Kemudian yang harus dilakukan yang kedua adalah melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Hal yang harus dilakukan yang terakhir adalah melihat profil Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik. Kemudian hal yang harus ditinggalkan diantaranya adalah menggunakan satu metode itu saja tanpa melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Menggunakan satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik tanpa melihat faktor lain seperti sosial, emosi, atau spiritual. Yang terakhir yang harus ditinggalkan itu adalah melihat profil Pancasila sebagai suatu yang harus diajarkan dan dihafal. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang keempat adalah relevan. Adapun redaksinya seperti ini. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Adapun hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam implementasi prinsip relevan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Nah, hal yang perlu dilakukan yang kedua adalah melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Yang terakhir yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang harus ditinggalkan yang pertama adalah pembelajaran dengan konteks yang tidak relevan dan tidak menarik untuk peserta didik. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua murid satu arah dan hanya menagih tugas saja. Hal yang harus ditinggalkan yang ketiga adalah peserta didik tidak punya akses langsung untuk terlibat ataupun melibatkan masyarakat setempat. Adapun prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima dalam pembelajaran kurikulum merdeka adalah berkelanjutan. Dengan redaksi sebagai berikut. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi prinsip berkelanjutan dalam pembelajaran kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepaskan sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Yang ketiga, pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan adalah mengajarkan keterampilan abad 21. Hal-hal yang perlu ditinggalkan dalam prinsip berkelanjutan ini diantaranya adalah yang pertama, proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir. Yang kedua, pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Kemudian yang terakhir, hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan keterampilannya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang 5 prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.